Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan dibahas kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Ini berarti bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus yaitu bab 15 pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda butir ketiga. Kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar bab 15 pasal 36. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan, serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa kita bina. Fungsi yang kedua adalah sebagai lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia dijunjung di samping bendera dan negara kita. Di dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitas sendiri pula, sehingga ia serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya membina dan mengembangkannya sedemikian rupa, sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Fungsi ketiga bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar suku bangsa. Berkat adanya bahasa nasional, kita dapat berhubungan satu dengan yang lain, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Kita dapat bepergian dari pelosok yang satu ke pelosok yang lain di tanah air ini hanya dengan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Fungsi bahasa Indonesia yang keempat dalam kedudukan sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai-bagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial budaya dan bahasa-bahasa yang berbeda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai-bagai suku bangsa itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Termasuk ke dalam kegiatan-kegiatan itu adalah penulisan dokumen-dokumen, putusan-putusan, serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya. Fungsi yang kedua adalah sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kecuali di daerah-daerah seperti daerah Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar
yang menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa pengantar sampai dengan tahun ketiga pendidikan dasar. Fungsi ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai alat perhubungan untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di dalam hubungan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Fungsi yang keempat adalah sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri yang membedakannya dari kebudayaan daerah. Pada waktu yang sama, bahasa Indonesia kita pergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya nasional kita. Demikian penjelasan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua. Yang pertama sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai bahasa negara atau bahasa resmi. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi, yaitu lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan alat perhubungan antar budaya. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta kepentingan pemerintah, yang keempat sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.